Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini masih memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terkira, yaitu nikmat keislaman dan nikmat keimanan. InsyaAllah dalam lebih kurang 1 minggu ke depan atau 1 pekan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah memperkenankan kita semua untuk bisa menikmati, untuk bisa merebut keindahan Ramadan, untuk bisa mengambil pundi-pundi diskon pahala, sales pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan niat untuk mengharapkan ridha Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sidang jemaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian fikih 4 mazhab kita bagian yang ke-7. Kalau bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang hal-hal yang dilarang atau waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Kapan waktu yang dilarang untuk melakukan sholat? Sebelumnya adalah kita bahas tentang waktu-waktu sholat. Kemudian sebulan yang lalu kita bahas tentang waktu dan kondisi yang dilarang untuk dilakukan sholat. Maka subuh kali ini kita akan membahas tentang azan dan iqamah. Jadi sebelum kita masuk kepada kajian tentang sifat sholat Rasul, maka kita selesaikan dulu penghantar atau kita selesaikan dulu hal-hal yang sebelum melakukan sholat tersebut. Pada subuh kali ini insyaallah kita akan bahas tentang waktu sholat. Bagaimana waktu sholat yang bagaimana azan dan iqamah, baik dari sisi hukum, pelaksanaan ataupun etika, tata tertib untuk azan dan iqamah tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah muttafaqun alaih disebutkan, kalaulah orang-orang mengetahui pahala yang ada di dalam azan dan dalam barisan pertama sholat, kemudian mereka tidak ada jalan untuk mendapatkannya selain dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukan undian itu. Ini sedemikian tingginya nilai untuk mengumandangkan azan dan untuk sholat di barisan pertama. Kalaulah seandainya nggak bisa dan untuk dapat sholat di tempat yang pertama itu, saf pertama itu, atau untuk bisa melakukan azan itu harus dengan undian, maka undian itu akan dilakukan. Sedemikian pentingnya harusnya berlomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama dan untuk diberikan kesempatan untuk azan. Kemudian di dalam surat Al-Fussilat dalam ayat yang panjang dikatakan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini
adalah orang-orang yang melakukan azan atau disebut dengan muazzin. Jadi keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa surat Al-Fussilat ayat 33 ini bukan hanya untuk orang yang memanggil untuk sholat, ayo kita sholat, tetapi adalah yang dimaksud dalam ayat ini adalah muazzin. Ini adalah nilai yang sangat tinggi diberikan kepada seorang muazzin atau orang yang melakukan azan. Ini kita cepat saja karena ada beberapa hal yang penting yang akan kita bicarakan pada bagian azan ini. Kemudian hukum azan dan iqamah, apa hukumnya? Mohon maaf, pada subuh ini kita nggak bisa menayangkan slide karena masih masalah dengan teknisnya. Sudah ganti kabel tapi nggak connect ya. Kemudian hukum azan dan iqamah. Di dalam mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki dan Syafi'i, keduanya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang diberatkan. Jadi bukan hanya sunnah biasa, tapi sunnah yang diutamakan. Hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi laki-laki yang hendak sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Stressingnya di situ. Azan dan iqamah itu dilakukan untuk laki-laki yang sholat 5 waktu dan sholat Jumat, ya, di masjid. Ya. Untuk sholat yang lain cukup mengucapkan as-salatu jami'ah. Jadi nggak ada sholat yang lain kecuali sholat 5 waktu dan sholat Jumat pakai azan. Misalnya sholat apa? Sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu nggak pakai azan, nggak pakai qomat. Ya. Ini keterangan dalilnya yang menyebutkan itu. Hanya memakai panggilan as-salatu jami'ah. Jadi nggak ada azan, nggak ada iqamat pada sholat Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Hanya ada pada sholat 5 waktu dan sholat Jumat saja azan itu. Nah, nanti kita bahas apakah sholat Jumatnya atau sholat 5 waktunya, sholat yang berjamaah di masjid, bagaimana dengan di rumah, bagaimana dengan sholat munfarid. Itu adalah sholat 5 waktu, ya. Kemudian di dalam mazhab Hambali dan sebagian mazhab Maliki, azan hukumnya fardu kifayah bagi penduduk kota atau masjid jami'. Jadi dalam mazhab Hambali dan sebagian mazhab Maliki, kalau sudah azan di masjid jami', masjid-masjid sekitarnya yang kecil itu tidak lagi azan, tapi iqamah saja. Ya, ini di dalam mazhab Hambali dan sebagian mazhab Maliki. Tetapi di dalam mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, walaupun sudah azan di masjid jami', masjid yang lain yang lebih kecil azan juga. Tapi dalam mazhab Hambali dan sebagian mazhab Maliki itu enggak. Kalau masjid jami'nya sudah azan, maka masjid-masjid yang lain enggak azan. Ya, enggak azan, hanya nanti waktu sholatnya iqamah saja. Nah, di kita yang berlaku adalah pendapat yang Hanafi dan Syafi'i ini, ya, yang sering terjadi. Ya, Al-Mutakin disebut sebagai masjid jami', tapi masjid-masjid yang lain dan musola-musola yang lain tetap azan. Tapi jangan heran kalau ada di beberapa tempat kalau sudah jami'nya azan, masjid yang lain nggak azan. Ini ada pendapat yang ini. Hadisnya apa? Orang yang melakukan azan itu, hadisnya yang kita bacakan tadi, yaitu tentang bagaimana pentingnya azan itu yang pertama. Kemudian ada keterangan yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak menyuruh orang Badui untuk azan dan iqamah, sebagaimana beliau menyuruh mereka berwudu, menghadap kiblat dan rukun sholat yang lain. Artinya ada keterangan yang menyebutkan bahwa tidak setiap sholat berjamaah di masjid atau di mana
itu melakukan azan dan iqamah. Buktinya apa? Rasulullah nggak menyuruh orang Badui untuk melakukan azan dan iqamah. Sebagai halnya mereka disuruh untuk berwudu, menghadap kiblat dan rukun salat yang lain. Ini menyebabkan tidak jatuhnya hukum menjadi wajib. Ya. Jadi kan kalau hukum wajib itu ada keterangan yang jelas dan tidak terbantahkan, maka dia turun menjadi sunnah muakkadah karena ada keterangan-keterangan yang lain yang menyebabkan dia tidak jatuh kepada wajib hukumnya. Paling kuat adalah sunnah muakkadah. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, perempuan hanya disuruh untuk iqamah saja dan tidak perlu azan jika akan sholat. Jadi untuk wanita nggak ada azannya, tapi hanya iqamah saja. Misalkan ada wanita, beberapa orang wanita mau sholat berjamaah, maka bagi mereka tidak ada azan, yang ada hanya iqamah saja, qomat. Tetapi di dalam mazhab Hanafi, azan dan iqamah makruh bagi perempuan. Kalau Maliki dan Syafi'i tadi, azannya yang nggak ada, iqamahnya ada, sunnah, ya. Tetapi kalau di dalam mazhab Hanafi, dua-duanya, azan dan iqamah itu makruh hukumnya bagi perempuan. Dan di dalam mazhab Hambali, iqamah bagi perempuan itu tidak disyariatkan. Ya, azan dan iqamah tidak disyariatkan bagi perempuan. Ini di dalam mazhab Hambali. Jadi kalau beda tipis antara Hanafi dengan Hambali. Kalau Hanafi mengatakan bahwa hukumnya makruh bagi perempuan untuk azan dan iqamah. Tapi dalam mazhab Hambali hanya dikatakan tidak disyariatkan. Artinya kalau dia tidak melakukan atau melakukan nggak masalah, ya, boleh melakukan dan boleh tidak melakukan, tapi tidak disyariatkan, ya. Sementara di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, perempuan itu hanya suruh untuk qomat saja, nggak pakai azan, ya, untuk azan dan iqamah bagi wanita. Baik, ini untuk azan dan iqamah bagi wanita. Kapan? Pertanyaannya adalah kapan azan dan iqamah itu? Apakah dilakukan juga enggak untuk sholat sendiri tunai? Artinya sholat sendiri tunai adalah sholat ada, ya, ada sholat sendiri munfarid. Kemudian sholat yang terlewat waktunya. Sholat yang terlewat waktunya itu bisa jamak, bisa qadha, ya, bisa jamak, bisa qadha. Apakah azan dan iqamah juga perlu? Nih, kita di rumah misalnya, atau di masjid, ya, ada bedanya antara orang yang munfarid di masjid dengan antara orang yang munfarid di rumah, atau berjamaah di masjid yang tidak ikut berjamaah bersama, dia belakang, ya, terlambat datang. Tapi dia ada itu artinya adalah sholatnya di waktu, masih di waktunya, ya. Kalau qadha itu sholatnya di luar waktu. Misalkan ada itu adalah dia sholat zuhurnya udah jam 1:30, sholat zuhurnya sudah jam 1:30, sudah nggak dapat ikut berjamaah bersama, ya. Tapi dia masih di waktu sholat zuhur, itu disebut dengan ada. Kalau sudah di luar dari waktu sholat zuhur, itu sudah di luar waktu namanya, disebutnya dengan qadha. Qadha itu adalah semua sholat yang di luar waktunya. Atau yang di luar waktu juga ada jamak, menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar, ya. Bagaimana? Apakah itu juga dilakukan azan atau iqamah? Di dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, nanti dalil-dalilnya kita sampaikan di belakang, ya. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi, hukumnya sunnah kecuali dilakukan di masjid. Untuk sholat jamak, azan dilakukan di sholat yang pertama saja, ya.
Sekali lagi, untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, hukumnya sunnah dilakukan azan dan iqamah, kecuali kalau itu dilakukan di masjid. Kalau di rumah dilakukannya, maka sunnah untuk azan dan iqamah. Tapi kalau di masjid mau azan lagi, berarti dalam masjid itu ada bisa 2 kali, 3 kali azan. Ini yang tidak disunahkan untuk azan kalau dia sholatnya adalah sholat di masjid, ya. Jadi dia sholat terlambat, ya, 1:30 datang beberapa orang mau lakukan sholat berjamaah, dia nggak lagi melakukan azan kalau dia di masjid. Tapi kalau dia di rumah, dia boleh azan. Sunahkan azan, sunahkan iqamah, ya, sunahkan azan dan sunahkan iqamah. Ini di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Maliki, makruh mengumandangkan azan bagi orang yang terlewat waktu sholat jamak, waktu sholatnya atau sholat jamak. waktu dia melakukan sholat qadha atau dia melakukan sholat jamak, maka baginya makruh mengumandangkan azan. Jadi cukup hanya dengan iqamah saja, ya, cukup iqamah saja. Bedanya sedikit, ya. Tadi di dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, dia disunahkan azan kecuali di masjid. Kalau mazhab Maliki, maka mengumandangkan azan bagi orang yang terlewat itu hukumnya adalah makruh. Jadi nggak pakai azan, hanya iqamah saja. Ini mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, azan iqamah hukumnya fardu kifayah. Jika sudah dilakukan untuk satu kota, maka yang lainnya cukup iqamah saja. Ini yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi kalau kita terlambat datang, tidak bisa ikut berjamaah dengan jamaah yang utama, maka kalau di dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, sunnah dilakukan di masjid, kecuali di masjid. Sementara azannya hanya untuk yang sholat yang pertama saja, selanjutnya dia hanya iqamah saja. Sementara Maliki, dia makruh hukumnya. Beberapa dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW menggabungkan atau menjamak sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan 1 azan dan 2 iqamah, ya, dengan 1 azan dan 2 iqamah. Jadi ini pernah Rasulullah melakukan menggabungkan sholat jamak maghrib dan isya hanya dengan 1 azan dan 2 iqamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apabila tiba waktu sholat, hendaklah seseorang dari kalian mengumandangkan azan, dan yang lebih tua dari kalian hendaklah menjadi imam. Ya, ini adalah dalil yang digunakan untuk menyuruh atau mengumandangkan azan. Ya. Nah, baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah, azan itu ada syarat-syaratnya, ya. Azan itu ada syarat-syaratnya yang harusnya dipenuhi atau harusnya dilakukan. Yang pertama adalah syarat-syarat azan itu adalah masuk waktu sholat. Jadi nggak boleh azan kalau belum masuk waktu sholatnya, kecuali beberapa hal. Ada pengecualian, ya, kecuali beberapa hal. Yang pertama adalah untuk sholat subuh, ya, untuk sholat subuh. Jumhur ulama selain mazhab Hanafi dan Abu Yusuf membolehkan azan pertama selepas separuh malam, sunnah pada waktu sahur, ya. Jadi
kecuali untuk sholat subuh, maka jumhur ulama membolehkan subuh, untuk sholat subuh itu karena ada dua azan, ya, ada dua azan. Yang pertama adalah azan untuk membangunkan orang, ya, di zaman Rasulullah itu, di zaman Rasulullah dan zaman para sahabat itu azan itu dua kali untuk subuh. Kalau kita memang di sini cuma sekali, ya, di sini sekali, malah Jumat yang dua kali nih. Nah, azan dua kali itu untuk menyatakan atau untuk memanggil atau untuk membangunkan orang untuk sholat tahajud, untuk sahur, itu dengan azan. Azan yang kedua itu adalah untuk menyatakan waktu sholat masuk. Jadi muazinnya dua, Bilal bin Rabah dan Ummi Maktum, ya. Ummi Maktum adalah azan yang kedua pada sholat subuh. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr, Bilal mengumandangkan azan pada waktu malam. Oleh sebab itu makan dan minumlah bersahur hingga kamu mendengar azan dari Ibnu Ummi Maktum. Ya, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa di zaman Rasulullah itu ada dua kali azan pada waktu sholat subuh. Yang pertama, azan yang pertama itu adalah untuk membangunkan orang untuk melakukan sholat tahajud, kemudian untuk melakukan sahur kalau dia puasa, saum. Azan yang kedua adalah untuk sholat subuh. Tapi ini hanya diperlakukan untuk daerah yang sudah biasa, ya. Kalau sudah melakukan, di-announce dulu kepada jamaah bahwa masjid ini lakukan azan dua kali subuh. Jangan sampai nanti sholat azan pertama orang langsung sholat subuh, nyangkanya udah masuk ke subuh, ya. Jadi ada pengecualian, ya. Kemudian azan menggunakan bahasa Arab, ya. Ini azan ini lagi tren sekarang, ya kan, disamakan dengan suara lolongan anjing, ya. Jangan begitulah, ini jauh, ya. Kemudian menggunakan bahasa Arab, azan itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia, nggak boleh ganti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak boleh, tetap harus dalam bahasa Arab. Yang pernah merubah ini adalah Turki, pernah dirubah waktu zaman Kemal Atatürk. Dan orang-orang yang seperti Kemal Atatürk akan berusaha sekuat mungkin untuk men-switching ini, merubah ini. Ya, mungkin salah satunya adalah dengan melontarkan bahwa azan itu sama dengan suara, mengidentikan dengan suara anjing, ya. Kemudian yang ketiga adalah azan harus dapat didengar oleh sebagian jamaah. Ini umum lah, biasa, kita nggak usah terlalu jauh membahasnya. Kemudian tertib dan muwahalah. Muwalah ini bersambung, tidak terputus. Misalnya lagi azan, mau puasa nih, orang yang azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu dia makan dulu, batalin puasa. Atau apalah, jalan-jalan, atau ada anak-anak yang lagi lari, dia tenangkan dulu, kemudian sambung. Ini tidak bersambung namanya, ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu bersambung itu adalah syarat sah azan. Jadi azannya batal kalau terpisah, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Tetapi di dalam mazhab Hanafi dan Maliki hukumnya hanya sunnah ketersambungan itu, tidak menyebabkan batalnya azan, ya, tidak menyebabkan batalnya azan. Kemudian yang kelima, syarat sah azan itu adalah hanya dilakukan oleh satu orang saja, ya, nggak boleh bersambung-sambung, nggak boleh bersaut-sautan. Tetapi boleh dilakukan oleh dua orang bersamaan, itu boleh. Yang beda, ya. Misalnya dua orang azan bersambung-sambungan itu, misalnya
si A dan si B. Si A bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung oleh si B, asyhadu an la ilaha illallah. Gantian-gantian. Ini nggak boleh, ya. Tapi kalau dua orang ini azan bersamaan semuanya dan lengkap, itu dibolehkan, ya, itu dibolehkan. Bahkan ada satu daerah di Afrika, tepatnya negara mana saya lupa, ya. Itu ada azan, muazinnya azan, makmum yang sudah hadir itu ikut azan, ikut mengumandangkan azan, melafazkan azan. Ini boleh. Yang nggak boleh itu adalah bersambung. Ada juga saya pernah nonton video dua orang yang azan di menara, sambung-sambungan. Mungkin ada yang pernah lihat ya. Azannya bagus, tapi azannya nggak sah. Mungkin itu hanya untuk demo cantiknya azan, ya, tapi bukan untuk azan itu sendiri. Ya. Kemudian dilakukan oleh laki-laki muslim dan merakal, ya. Nggak mungkin perempuan azan. Perempuan tidak dibolehkan azan. Baik, kita lanjut. Lafaz azan. Saya mau azan dan iqamah ini satu kali pertemuan saja, karena kalau enggak panjang nanti, ya. Lafaz azan. Ada 3 jenis lafaz azan. Ada lafaz azan yang 15, ada lafaz azan yang 17, ada lafaz azan yang 19. Ya. Semua punya dalil. Ya, semua punya dalil. Di dalam mazhab Hanafi, ya, dan Hambali, dalam mazhab Hanafi dan Hambali, lafaz azan itu 15 kalimat tanpa tarji. Apa itu tarji? Tarji itu adalah 2 kalimat syahadat dalam azan yang perlahan, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam azan tapi diucapkan secara perlahan. Ini tarji. Nanti kita contohkan. Nah, apa yang 15? Azan yang 15 itu yang biasa kita lakukan sekarang. 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 15. Ya. Ini di dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Ya. 15. Di dalam mazhab Syafi'i ini didasarkan hadis dari Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu an, ya, yang 15 itu. Nanti kita jelaskan dalilnya di bawah, ya. Di dalam mazhab Syafi'i ada 19 azannya, 19 kalimat. Bedanya di mana? Sama dengan yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pada waktu membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, muazzinnya asyhadu an la ilaha illallah. Jadi seperti jawaban azan, tapi dia mengucapkan itu dan perlahan, hanya didengar oleh orang yang ada di sekitarnya, dekatnya saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia baca lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 15 tambah 4, ya, 15 tambah 4 menjadi 19. Menjadi 19. Ini adalah
azan riwayat lain dari riwayat Abu Mahzurah, ya. Riwayat Abu Mahzurah. Kemudian mazhab Maliki itu 17, ya, 17 dengan tarjih. Tetapi Allahu Akbarnya yang biasa 4 hanya 2. Ini dalam mazhab Maliki, ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak lagi pakai Allahu Akbar lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dia tetap pakai tarjih, ya. Dia menjadi 17. Kenapa? Karena Allahu Akbarnya hanya 2 kali, enggak 4 kali. Kalau yang 19 Allahu Akbarnya 4 kali, kemudian sama seperti yang 15, cuma dia pakai tarjih, ya. Tarjih itu membaca syahadat secara perlahan, ya. Ada lagi yang pakai tarjih ini, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian baru dia azan. Membaca asyhadu an la ilaha illallah. Jadi diselesaikan dulu tarjihnya, ya. Tapi ini pandangan yang 19, cuma penempatan tarjihnya yang berbeda. Yang banyak dilakukan adalah asyhadu an la ilaha illallah, dia pelan, asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang 19, ya. Dasarnya apa? Ya. Sebelum itu, keempat imam mazhab sepakat, ya. Keempat imam mazhab sepakat hukumnya pengecualian pada azan subuh dengan ada tambahan as-salatu khairum minan naum, ya. As-salatu khairum minan naum. Untuk azan subuh, khusus untuk azan subuh, maka as-salatu khairum minan naum ditambahkan. Dalilnya adalah hadis riwayat At-Tabrani, Ahmad dan Abu Daud, ya. Jika azan subuh hendaklah engkau membaca as-salatu khairum minan naum 2 kali, ya. Hadisnya jelas, ya. Tidak lagi multi interpretasi, ya. Hadis riwayat Tabrani, Ahmad dan Abu Daud. Jika azan subuh hendaklah engkau membaca as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Ini sudah lazim kita lakukan, ya. Kita enggak bicara lebih jauh. Kemudian dalil dengan azan dengan tarjih tadi apa, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh jamaah. Jadi hadis riwayat jamaah ini artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak jalur, banyak sanad, ya. Dari Abu Mahzurah, baginda Rasulullah mengajarkan azan sebanyak 19 kalimat. Rasul menyebut dengan tarbi, mengulang 4 kali kalimat syahadah sebagai tarbiknya takbir. Inilah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i yang mengatakan 19 itu. Jadi takbirnya tetap tarbik, kemudian syahadatnya juga tarbik 4, ya. 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallahnya 4 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullahnya 4 kali, ya. Ini hadis dari Abu Mahzurah yang diriwayatkan jamaah, ya. Kuat hadisnya, sahih, ya. Kemudian mana yang dalil yang menyebutkan azannya 15 kalimat, ya, yang tanpa tarjih, yang biasa kita lakukan sekarang, ya. Yang biasa mungkin sebagian besar muazin di Al-Mutakin melakukan ini 15, ya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang menjelaskan mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid yang diperkuat oleh Umar ibnu Khattab yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi saya yakin kita semua sudah tahu riwayat tentang azan, ya. Bagaimana nih cara memanggil orang, ya. Ada yang mengusulkan dengan lonceng, ada yang mengusulkan dengan api. Itu mirip dengan ini lain, agama yang lain. Maka Allah
menyampaikan mimpi dari seorang sahabat, yang mimpi itu juga dialami oleh Umar bin Khattab, ya. Itu adalah mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid, sama yang dialami oleh Umar bin Khattab, kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Ia adalah mimpi ru'yah, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ia adalah mimpi ru'yah yang benar. Insya Allah, pergilah kepada Bilal dan ceritakanlah apa yang telah engkau lihat, impikan. Sesungguhnya suaranya lebih lantang dari suaramu. Itu yang di dalam riwayat itu 15, ya. Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah langsung kepada Abu Mahzurah itu 19, ya. Diajarkan 19 kalimat tentang azan ini, dengan 4 kali kalimat tauhid, ya, atau asyhadu alla syahadatain, dengan 4 kali syahadatain. Nah, ini tentang dalil-dalil tentang azan, bagaimana azannya ini, ya. Kemudian ada hal-hal, kalau tadi adalah syarat-syarat azan, ya, kalau tadi adalah syarat azan, maka ada hal-hal yang disunnahkan di dalam azan. Ini yang muazin, yang biasa muazin nggak pada datang, ya. Harusnya bagian ini, tapi tidak apa-apa, nanti muazinnya suruh nonton videonya, ya, biar paham, ya. Harusnya muazinnya ada di sini, yang suka azan, jadi paham, jadi mengerti. Kemudian hal yang disunahkan tentang azan, orang yang suaranya lantang dan bagus, ini dipilih yang azan itu. Jangan yang sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nggak usah lah, ya, supaya batuk-batuk. Azan muazin yang begitu minggir dulu lah, ya. Memang semangatnya bagus, tapi carilah yang lebih bagus suaranya, lebih bagus makhraj pengucapannya, lebih enak didengar, suaranya lebih lantang, ya. Kemudian muazin hendaknya berdiri di atas bangunan atau menara, ya. Ini kalau di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena diharapkan dengan berdiri di atas menara itu suaranya terdengar ke lebih banyak tempat, ya, lebih banyak didengar orang. Ini saat sekarang ini nggak mungkin tiba-tiba Sukman harus naik ke atas itu untuk azan. Sudah diwakilkan dengan speaker yang ada di atas, ya. Azannya di bawah, speakernya di atas. Itu sudah memenuhi parameter ini, sunnah ini, ya, sunnah ini. Supaya apa? Karena maksudnya, jadi jangan melihat hadis itu secara tekstual. Harus lihat hadis itu secara kontekstual. Kalau secara tekstualnya, muazinnya harus naik ke atas. Muazinnya harus naik ke atas. Tapi secara kontekstualnya adalah supaya suaranya didengar oleh orang-orang yang berada di sekitarnya dan lebih banyak didengar oleh orang. Kemudian, dan itu sudah dipenuhi oleh speaker. Kemudian muazin orang yang merdeka, baligh, adil, soleh, dan mengetahui waktu sholat, ya. Kalau orang nggak mengerti waktu sholat, jangan dijadikan muazin. Dia adalah orang yang harusnya mengerti. Kalau sekarang kita sudah dipermudah dengan ini, ya. Kalau dulu, zaman dulu, masalahnya zaman dulu belum ada jam azan itu, ya mungkin beberapa 10 tahun yang lalu lah, sebelum ada ini, dia harus hafal tuh jam berapa azan. Makanya biasanya di dinding ada jam yang digeser-geser terus itu, karena waktunya berbeda-beda. Zuhur setiap waktu itu berbeda-beda, ada perubahan waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya. Dan itu orangnya harus mengerti itu, ya. Kalau orang nggak mengerti itu ya susah. Tapi kalau sekarang sudah otomatis. Apalagi zaman-zaman sebelum itu, untuk mengetahui waktu sholat itu orang harus keluar pakai kayu, timbang. Kalau
bayangannya sudah mengarah ke timur, ya, sudah mengarah ke timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Kemudian kalau panjang bayangannya sudah lebih daripada bendanya, itu sudah masuk waktu asar, ya. Tapi sekarang kan enggak lagi. Kemudian muazin dalam keadaan suci. Nah, ini yang sering terlupa kadang-kadang karena buru-buru azan. Harusnya muazin itu sudah dalam keadaan suci, sudah berwudu, ya, sudah berwudu. Jadi jangan muazin itu yang belum berwudu. Kalau belum berwudu, cepat wudu dulu, baru azan. Segera. Seharusnya seorang muazin yang sudah tetap itu dia sudah berwudu dulu sebelum dia azan, ya. Jangan berazan sebelum berwudu, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya azan ada hubungannya dengan sholat. Oleh sebab itu janganlah seseorang mengumandangkan azan kecuali dalam keadaan suci. Sulubus Salam, jilid 1 ayat 129, halaman 129. Kemudian yang kelima, muazin adalah orang yang bisa melihat. Kenapa? Karena dia harusnya tahu waktu azan sudah masuk atau enggak. Kemudian muazin meletakkan jari tangan di kedua telinganya. Ini sunnah. Supaya apa? Didapatkan suara yang panjang. Kemudian berhenti sesaat antara dua kalimat azan. Enggak boleh disambung. Ya, tarasul namanya, tarasul, berhenti sejenak. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dianggap satu kalimat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalimat yang lain. Jadi nggak boleh disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh. Atau misalnya Asyhadu an la ilaha illallah, berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah, mentang-mentang nafasnya panjang disambungin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah, nggak boleh, ya. Tapi jarang lah itu kita dengarkan. Kemudian sunnah yang lain adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kita sudah lakukan itu. Nah, ini bagian dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam mazhab Hanafi dan Hambali, makruh mengambil upah untuk azan dan iqamah karena sama dengan mengambil upah untuk ibadah. Di dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Ya. Jadi di dalam mazhab Hanafi dan Hambali dimakruhkan mengambil upah untuk azan dan iqamah. Itu azan dan iqamah. Misalkan ya, yang azan sholat Jumat itu dapat amplop. Itu dalam mazhab Hanafi dan Hambali dimakruhkan. Ya. Kemudian apalagi yang azan dan iqamah dapat amplop. Khatib dapat amplop. Jadi amplopnya tuh biasanya kadang-kadang ada 3 tuh. Yang ngasih pengumuman juga dapat amplop. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Nah, itu di dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Ente ngasih pengumuman dapat amplop nggak? Enggak kan? Mudah-mudahan enggak. Nah, tapi ada, ya, ada azan ada amplopnya, khatib ada amplopnya, gitu kan. Kemudian ini dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Tetapi di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i diperbolehkan mengambil upah untuk azan dan iqamah di samping ibadah itu adalah juga, karena dianggap ibadah itu adalah itu juga kerja. Di samping ibadah itu adalah juga kerja. Ini adalah untuk yang memang menyiapkan waktunya untuk azan dan iqamah. Kan kalau azan dan iqamah itu dia harus ada standby 5 kali sehari kan. Dia meninggalkan pekerjaan, maka di atas nama itu, maka di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i dibolehkan untuk mengambil mengambil upah. Tapi bukan seperti kayak Jumat, sekali-sekali dia datang, kemudian azan, kemudian dikasih amplop. Bukan begitu. Karena apa?
karena di samping itu adalah kerja, tetapi itu juga adalah ibadah. Tapi kalau dia adalah muazin tetap, maka dia boleh diberikan kafalah seperti itu. Dianggap itu adalah sebagai kafalah, dianggap itu adalah sebagai hasil kerja, upah kerja. Kemudian yang ke-10, muazin tetap tidak boleh lebih dari 2 orang. Disunahkan azan di awal waktu dan tidak berdiri sebelum azan selesai. Ya, tidak berdiri sebelum azan selesai. Untuk jamaahnya. Baik, Bapak ini dimuliakan Allah. Kita lanjut. Hal-hal yang dimakruhkan ketika azan. Hal-hal yang dimakruhkan ketika azan. Meninggalkan perkara yang disunahkan tadi, 1. Ya, kita cepat saja ya, karena ini sudah biasa dan tidak terlalu banyak persoalan. Kemudian melakukan dan memanjang-manjangkan sehingga merubah makna. Selama tidak berubah makna, nggak apa-apa. Tapi kalau merubah makna, ini berbeda. Misalnya, yang gampang ya, Allahu Akbar saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau disampaikannya Allah, nah, A-nya panjang, ya, itu berubah makna. Kalau A-nya panjang, itu menjadi tanda tanya. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar itu apakah Allah Maha Besar? Ya, ada A di sana, AA, ya. Allah, nah itu nggak boleh. Tapi Allah, la-nya panjang boleh, ya. Kemudian Allahu Akbar, barnya panjang nggak boleh. Kenapa? Karena berubah arti. Akbar, ikbar itu artinya genderang. Jadi Allah adalah genderang. Gendang dangdut, genderang perang, itu menjadi berubah makna. Makanya hati-hati, yang dipanjangkan itu adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahnya boleh panjang, A-nya nggak boleh panjang, barnya nggak boleh panjang. Ini sama saja orang takbiratul ihram. Allahu Akbar itu nggak boleh, hati-hati, itu batal sholatnya. Allahu Akbar salah, itu namanya bukan takbiratul ihram tapi mengolok-olok Allah. Apakah Allah itu besar? Itu artinya Allahu Akbar. Sering nggak dengar itu? Iya kan? Sering dengar. Allahu Akbar, A-nya dipanjangin, nggak boleh, batal sholatnya. Ya, batal itu sholatnya. Kenapa? Itu bukan Allah Maha Besar, tapi apakah Allah Maha Besar? Jadi pertanyaan. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga salah. Itu namanya Allah adalah genderang, menjadi olok-olok, ya. Oke, kita lanjut. Ini kita bahas tentang takbiratul ihram, agak panjang nanti pembahasannya pada waktu kita membahas masalah takbiratul ihram, ya. Di sini hanya sedikit saja. Kemudian sambil berjalan-jalan, kemudian makruh melakukan tatswib. Nah, ini nih. Makruh melakukan tatswib, mengajak orang untuk sholat kecuali sholat subuh. Apa itu tatswib? Tatswib itu adalah memanggil orang, ya, memanggil orang untuk segera sholat. Sebelum sholat, muazin, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah mendekati waktu sholat zuhur, segera datang ke masjid. Itu namanya tatswib, ya, memanggil untuk sholat itu adalah dengan azan. Bukan dengan halo-halo panggilan, kecuali sholat subuh, ya. Biasanya sholat subuh untuk membangunkan orang itu boleh,
disampaikan taswib. Boleh disampaikan taswib. Selain daripada sholat subuh nggak boleh. Hadisnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Bilal bin Rabah, Rasulullah SAW menyuruhku untuk bertakswib pada sholat subuh, tapi beliau melarangku bertakswib untuk sholat. Tapi beliau melarangku bertakswib untuk selain daripada sholat itu, atau waktu sholat isya. Jadi yang disuruh hanyalah sholat subuh saja, ya. Kemudian itu taswib, ya. Jadi kalau jangan dipanggil-panggil. Memanggil orang itu adalah untuk dengan azan, kecuali pada waktu sholat subuh, karena memang ada contohnya. Kemudian yang kelima adalah, ini juga sering nih kita secara nggak sadar, haram keluar selepas azan. Haram keluar masjid selepas azan, ya. Misalkan dia ada di masjid, ya, dia ada di masjid, nggak sempat keluar waktu azan sudah masuk azan, maka pada saat itu dia nggak boleh keluar dari masjid kecuali dia lakukan sholat, atau dia keluar dari masjid untuk kembali lagi ke dalam masjid, ya, untuk kembali ke dalam masjid. Kalau dia keluar dari masjid pada waktu orang sudah azan, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Dia keluar pulang, ya, pulang katakan, ya, misalnya dengan bermacam-macam alasan lah, ya, dengan bermacam-macam alasan, harusnya dia tetap berada di masjid, lakukan sholat baru pulang, ya, lakukan sholat baru pulang, kecuali ada uzur yang betul-betul, ya, misalnya pakaiannya najis, ya, dia pakaiannya najis, dia nggak bisa melakukan sholat, ya, pakaiannya najis, kemudian dia ganti, usahakan untuk datang kembali, ganti, pulang, usahakan untuk datang kembali ke masjid, ya. Ini banyak sering dilanggar nih, ini sering ditabrak orang, ya. Hadisnya adalah, siapa yang mendapati azan di masjid kemudian dia keluar tanpa hajat dan tidak bermaksud kembali, maka dia adalah orang munafik. Jelas nih. Hati-hati Pak, hati-hati, ya, ini hati-hati. Hadis riwayat Ibnu Majah, siapa yang mendapati azan di masjid kemudian dia keluar tanpa hajat dan dia tidak bermaksud kembali, maka dia adalah orang munafik. Ini kebetulan nih kejadian dengan saya kemarin, lagi ngoprek-ngoprek ini nih, nggak sadar udah azan, padahal saya nggak pakai pakaian dinas, pakai celana, tapi pakai baju kaos, nggak sempat pulang dulu, ya sudah azan lah pada waktu itu, ya sholat, selesai sholat, selama pakaian saya nggak kotor nggak apa-apa, nggak najis, tapi ya memang pakaian yang kurang layak saja, pakaian yang kurang layak. Saya cari di sana. Biasanya ada rompi, tapi rompinya DKM-nya sirik sama saya, nggak muat, nggak ada yang muat untuk orang gendut. Itu ukuran standar semua, untuk orang gendut nggak ada, ya nggak bisa saya pakai gitu kan. Baik. Kemudian mengumandangkan azan sebelum fajar, kecuali memang sudah biasa dilakukan. Ini azan 2 kali tadi, ya. Nah, ini sering jadi persoalan. Bagaimana bolehkah membaca salawat sebelum iqamah? Antara azan dan iqamah, baca salawat. Ini sering kan? Apalagi terutama masjid-masjid kampung, ya. Masjid kampung ada selawat, baca. Di dalam mazhab Hambali itu hukumnya makruh membaca selawat, ya, hukumnya makruh, nggak sampai haram, nggak sunnah juga. Dalam mazhab Hambali hukumnya makruh. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i
Imam An-Nawawi mengatakan hukumnya sunnah kecuali mengganggu orang, ya. Kalau tidak mengganggu orang, misalkan nih dia azan, belum ada yang datang, kemudian dia berselawat, belum ada orang yang datang, belum ada orang yang sunnah qobliyah, dia selawat, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, sambil menunggu waktu. Tapi dia pastikan belum ada orang dan tidak ada orang yang terganggu. Tapi begitu dia ada orang yang sholat qobliyah, dia berhenti sholawatnya. Kenapa? Karena akan mengganggu orang yang lagi khusyuk untuk sholat, mengganggu. Kenapa? Karena memanggil itu sudah dengan azan. Itu kan maksudnya adalah untuk memanggil, ya, mengajak orang untuk datang. Maka kalau Imam An-Nawawi mengatakan sunnah hukumnya kalau tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang itu artinya belum ada yang qobliyah subuh, qobliyah fardu, ya, qobliyah fardu, belum ada. Kalau ada dia terganggu, maka berhentikan selawatnya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali mengatakan itu hukumnya makruh. Kenapa? Di dalam mazhab Hambali waktu antara azan dan iqamah itu adalah waktu untuk berdoa, bukan waktu untuk berselawat. Kemudian hukum membaca iqamah, ya. Jumhur ulama sunnah muakkadah atas salat fardu ada ataupun qada, baik sendiri ataupun berjamaah, baik laki-laki ataupun perempuan, kecuali mazhab Hambali, ya. Untuk iqamah kecuali mazhab Hambali, sunnah muakkadah saat akan salat fardu ada ataupun qada. Artinya ada adalah waktu melakukan sholat di waktunya, atau qada di luar waktunya, baik sendiri munfarid ataupun berjamaah, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini dalam mazhab jumhur ulama kecuali Hambali, ya, kecuali Hambali. Ini sunnah muakkadah dilakukan, qomat, ya, bukan azan, qomat, ya. Hambali mengatakan wanita tidak perlu mengundangkan azan ataupun iqamah. Jadi bedanya cuma sedikit. Hambali hanya pada wanitanya nggak perlu iqamah, langsung sholat, ya. Kalau wanita saja. Nah, lafaz iqamah juga berbeda-beda, ya. Dalam mazhab Hanafi, lafaz iqamah 2 kali seperti azan, persis seperti azan, ya. Persis seperti azan. Dalam mazhab Maliki, lafaz iqamah hanya 1 kali saja, ya. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, lafaz 1 kali kecuali qad qamatis shalah. Qad qamatis shalahnya qad qamatis shalahnya 2 kali. Ya, sama seperti yang kita baca, yang kita inikan sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Hambali. Cuma saya garis bawahi sedikit qad qamatis shalah, ya. Qad qamatis shalah yang sering terdengar adalah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi qad qamatis shalah pertama dia wakafkan, kemudian lanjut ke qad qamatis shalah kedua pakai tu di depannya, ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu salah. Kalau mau pakai tu, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, karena belakangnya memang ta marbutah. Kalau dia dilanjutkan, kalau dia diwakafkan, dia menjadi ha, ya. Kalau dia dilanjutkan, dia menjadi ta. Jadi kalau qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, itu nggak apa-apa. Kalau mau dipisah, qad qamatis sholah, qad qamatis sholah, nggak pakai tu, ya. Yang sering kedengaran itu adalah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi 2 tanya.
qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah. Ya, itu sedikit tentang qad qamatis shalah. Ini para muazin, para ini harusnya sering banget saya dengar di sini. Qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah. Udah ada ha, ada tu lagi. Baik, sedikit lagi ya. Hukum lain berkaitan dengan iqamah. Disunahkan membaca iqamah dengan cepat tapi jelas, nggak seperti azan, nggak mendayu-dayu seperti azan ya. Kemudian lebih afdal yang kedua adalah lebih afdal orang yang iqamah itu sama dengan yang azan. Jadi sebaiknya siapa muazinnya itulah yang melakukan iqamah. Petugas azan lebih berhak mengumandangkan iqamah dan imam lebih berhak memberi izin untuk mengumandangkan iqamah. Ini hadis yang sekarang banyak disalah tafsirkan ya, nanti pembahasannya. Hadis riwayat Ibnu Hadi sama dengan hadis yang berikutnya ya. Kemudian tempat iqamah. Hambali iqamah sunnah dilakukan di tempat dikumandangkan azan kecuali jika di menara. Jadi tempat iqamah di dalam mazhab Hambali itu sama dengan tempat azan. Dalam mazhab Syafi'i, iqamah sunnah dilakukan di tempat yang berbeda dengan azan, dengan suara yang lebih rendah dari azan. Jadi beda antara Hambali dengan Syafi'i. Ya, kalau Hambali bilang tempatnya itu sama seperti tempat azan. Kalau Hambali, Syafi'i mengatakan bedakan tempatnya antara iqamah dan azan. Orang yang akan sholat tidak boleh berdiri hingga imam berdiri atau imam datang. Nah, ini juga sering, ya, ini juga sering. Hadisnya, jika dikumandangkan iqamah untuk sholat, maka janganlah kamu berdiri hingga kamu melihatku. Ada dua hadis ini yang sekarang jadi tafsirkan dan di Al-Mutakin menjadi persoalan ini, ya, menjadi persoalan. Hadis yang pertama tadi adalah hadis riwayat Ibnu Hadi yang mengatakan petugas azan lebih berhak mengumandangkan iqamah dan imam lebih berhak memberi izin untuk mengumandangkan iqamah. Dia beranggapan bahwa kalau imam sudah datang berarti harus iqamah. Sehingga ada muazin yang didorong-dorong untuk azan, untuk qomat segera karena imamnya sudah datang. Enggak begitu pengertian hadisnya. Pengertian hadis itu adalah imam lebih berhak memberi izin untuk mengumandangkan iqamah. Kemudian hadis yang kedua, jika dikumandangkan iqamah untuk sholat, maka jangan kamu berdiri hingga kamu melihatku. Hadis itu adalah menjelaskan jangan sampai setelah iqamah imamnya nggak ada. Itu maksud hadisnya, ya. Bukan berarti imam datang harus segera qomat. Bukan itu pengertian hadisnya. Sehingga saya dapatkan beberapa teman menginformasikan ada orang yang memaksa-maksa nih, belum waktunya, masih 2 menit, masih 1 menit, ayo qomat, imam sudah datang. Nah, kalau begitu ceritanya cilaka kita. Kalau imamnya datang pada waktu dia selesai azan, bagaimana? Apa mau langsung qomat? Kan enggak. Jadi kalau kita sudah sepakati bahwa kita sekian menit setelah azan baru iqamah, ya ikutin itu. Kecuali yang iqamah melihat imamnya belum datang, maka tunda, lihat. Jangan sampai setelah iqamah nggak ada yang bisa jadi imam. Nah, nggak ada yang imamnya, akhirnya dorong-dorongan orang yang nggak jelas disuruh jadi imam, ya. Jadi hadisnya itu adalah batas bawah atau batas belakang, batas akhir, bukan batas awal. Nah, yang sekarang terjadi, saya dapat informasi waktu masih 2 menit atau masih 1 menit setengah, ya, masih waktu 1 menit setengah. Karena sudah melihat ada imam yang datang, katakanlah Syekh Ahmad gitu. Ada Syekh Ahmad yang datang, si muazin dipaksa-paksa untuk qomat. Ayo qomat. Imam sudah datang. Ini salah dalam menafsirkan hadis. Ya. Salah menginterpretasikan. Hadis yang dipakai ini itu Pak, 2 ini. Ya.
tapi menginterpretasikan beda. Bukan berarti begitu imam datang kemudian dia lakukan qomat, enggak begitu. Dia akan tanggung dosanya, kesalnya orang yang harusnya bisa qobliyah, enggak bisa jadi qobliyah. Kenapa? Orang datang kan, begitu datang melihat, dia lihat, oh masih 2 menit, masih 2 menit setengah, ya, masih bisa sholat qobliyah, dia sholat qobliyah. Tapi baru Allahu Akbar, orang udah qomat, akhirnya kan dia batalkan, dia kesal. Masih hak dia untuk melakukan sholat qobliyah, iya kan? Masih hak dia untuk melakukan sholat qobliyah, tapi diambil oleh jamaah yang lain yang menyuruh-nyuruh untuk segera qomat. Tanggunglah dosanya. Berani nanggung dosa, ya sudah. Kalau berani nanggung dosa, kalau saya nggak berani, saya nanggung dosa. Dosa saya aja nggak tertanggung-tanggungkan oleh saya. Gitu. Jadi gini, hadis yang dipakai ini, tapi interpretasi terhadap hadisnya yang kurang tepat. Ya, hadisnya benar, tapi pemahaman terhadap hadisnya yang kurang pas. Ya, dan ini keluhan jamaah terjadi di masjid kita. Ya, tolong Bapak, silakan kalau nggak ada yang nggak hadir di sini, orang yang suka nyuruh itu suruh tonton nanti videonya. Ya, suruh tonton nanti videonya. Ya, saya selesaikan dikit lagi ya. Ya, nanti ininya. Kemudian hukum azan selain untuk sholat. Ya, ini penting. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berhenti untuk menyantap sahur jika kalian mendengar suara azan Bilal, karena sesungguhnya azan Bilal itu untuk memulangkan orang-orang yang beribadah di malam hari dan membangunkan orang yang tidur. Ini dalil untuk yang tadi, yang di luar daripada waktu sholat. Ya. Kemudian selain daripada waktu sholat tadi, ada waktu-waktu yang lain yang dikumandangkan azan dan iqamah. Sunnah azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri bayi. Ya, dari Ubaidillah ibnu Abi Rafi dan bapaknya, dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Al Hasan ketika baru dilahirkan oleh Fatimah. Jadi azan dan iqamah itu ada pada waktu anak baru lahir. Ini dalilnya, hadisnya. Ya, jadi bukan tidak ada dalil itu mengumandangkan. Karena sementara ini ada juga orang yang membid'ahkan itu, membid'ahkan, tidak ada itu azan dan iqamah untuk anak yang baru lahir. Ada, ya. Kemudian sunnah azan sewaktu terjadi kebakaran, waktu perang dan hendak melakukan perjalanan jauh, itu disunahkan azan. Ya, waktu perang atau untuk melakukan perjalanan jauh disunahkan untuk azan. Kemudian sunnah azan di telinga orang yang berduka cita, jatuh, marah atau menjadi liar dimasukin oleh jin atau iblis, orang kemasukan, itu disunahkan untuk diazankan. Ya. Nah, ini yang pengen saya garis bawah ini. Tidak disunahkan mengumandangkan azan ketika mayat akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Mana prakteknya ada ya? Ya. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya. Pendapat yang utama di dalam mazhab Syafi'i itu tidak dikumandangkan azan pada waktu akan dikuburkan. Tapi memang ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i juga. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 nih pendapatnya. Tapi pendapat yang muktamad, pendapat yang utama di dalam mazhab Syafi'i, tidak dikumandangkan azan di dalam waktu melakukan menguburkan. Tapi pendapat yang kedua juga di dalam mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan bahwa disunahkan untuk mengumandangkan azan pada waktu menguburkan jenazah. Ilatnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya adalah mengambil ilat dari anak yang baru lahir diazankan. Ya. Jadi anak baru lahir itu kan berpindah dari alam rahim ke alam fana, alam kita. Nah, setiap ada perpindahan alam baru, maka
dikumandangkan azan. Orang meninggal pindah dari alam fana menjadi alam barzah, dia akan sampai ke dalam alam barzah, maka ini adalah awal dari alam barzah, maka dikumandangkan azan. Itu dalil yang digunakan, ya, itu dalil yang digunakan bagi orang yang melakukan azan, ya. Tetapi pendapat yang muktabar dari mazhab Syafi'i mengatakan tidak dikumandangkan azan pada waktu seseorang sampai atau dikuburkan, ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan sunnah, mengkiaskan pada dalil azan untuk bayi yang baru lahir, ya. Terakhir, azan pada waktu salat Jumat. Satu kali azan dilakukan pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi pada waktu salat Jumat itu, azan itu hanya sekali dilakukan pada zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Enggak dua kali, ya, hanya satu kali di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Kapan muncul azan dua kali? Azan dua kali itu baru muncul di zaman Utsman bin Affan dan setelahnya. Azan dua kali itu baru muncul pada zaman Utsman bin Affan, ya, pada zaman Utsman bin Affan dilakukan azan dua kali. Apa alasannya Utsman melakukan azan dua kali? Karena umat Islam pada waktu itu sudah semakin banyak. Utsman melihat pada waktu azan masih ada orang yang berjualan, masih ada orang yang berdagang, maka Utsman melakukan ijtihad untuk melakukan azan yang pertama supaya orang-orang yang berdagang itu siap-siap meninggalkan barang dagangannya menuju masjid. Kemudian barulah setelah itu azan yang kedua, ya. Jadi azan yang kedua ini adalah ijtihad daripada Utsman bin Affan. Setelah itu ke belakangnya azan dikumandangkan dua kali pada waktu sholat Jumat. Bahwa di zaman Rasulullah memang tidak ada azan dua kali di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar dan zaman Utsman. Ini adalah ijtihad Utsman bin Affan. Kenapa? Karena jumlah umat Islam pada waktu itu sudah semakin banyak. Kalau azannya cuma sekali, akan banyak orang yang terlambat datang ke masjid pada waktu sholat Jumat, sehingga dilakukan azan dua kali. Jadi bukan tanpa dalil. Utsman melakukan ijtihad. Apakah Utsman menyelisihi Rasulullah? Tidak, ya, tidak. Jangan katakan Utsman dan Ali bin Abi Thalib melakukan bid'ah, gitu. Itu dasarnya ada. Tidak semua ijtihad itu bid'ah, ya. Karena sekarang masalahnya apa? Sedikit-sedikit bid'ah. Enggak dilakukan oleh Rasulullah, bid'ah. Enggak ada di dalam Al-Qur'an, bid'ah. Gampang sekali melakukan bid'ah, ya. Ada dalilnya, ada hujahnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang baru, ya bisa dikatakan bid'ah, karena kita bukan orang kapasitas mujtahid, ya. Tapi kalau mujtahid itu tidak dikatakan bid'ah. Baik, itu terakhir, ya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tadi apa, Pak? Tadi lu lupa. Gimana? Ya, tapi tidak menyuruh-nyuruh, tidak mendorong-dorong. Ya, itu makanya khusus bagian ini saya bahas agak panjang, ya, karena saya tahu itu, ya. Sering kejadian kan? Iya, sering kejadian. Jadi dalil yang dia pakai sama, tapi menginterpretasikan dalilnya yang kurang tepat, ya. Makanya kalau nanti masih ada, suruh dengar videonya, ya, suruh dengar videonya. Jelaskan aja baik-baik. Jelaskan saja, nggak boleh begitu, karena maksud hadisnya bukan seperti itu. Masih berlihat, ya udah baca, dengar videonya aja. Ya, siapa lagi, silakan.
Ya, betul. Mungkin setiap yang saya dengar, setiap pemazan muazzin membacakan ayat Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai akhir. Apakah itu termasuk sunnah? Ya, saya juga terutama Jumat itu ya. Bukan setiap azan. Oh, setiap azan. Ada. Nah, itu tadi yang saya katakan tatswib. Ini sebelum azan kan? Iya, sebelum azan kan? Bukan di antara azan dan qomah. Ini sebelum azan. Sebelum azan. Itu yang disebut dengan tatswib tadi, memanggil. Itu hanya boleh dilakukan pada waktu sholat subuh. Yang setiap azan enggak, dia lain daripada sholat subuh. Kalau itu tergolong tatswib, ya. Tapi kalau tergolong bukan tatswib, maka itu enggak dicontohkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu sebenarnya mengingatkan orang bahwa sholat loh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini sebenarnya memanggil, mengajak, mengingatkan orang itu dengan azan, bukan dengan itu. Maka itu bisa digolongkan sebagai tatswib. Yang tatswib itu hanya boleh waktu sholat subuh. Ya, ada lagi yang memutarkan tarhim. Ya, ada lagi yang memutarkan tarhim. Itu juga termasuk dari tatswib. Dan tarhim itu sebaiknya dilakukan subuh saja. Zuhur, asar, maghrib, isya jangan. Ya, kira-kira gitu Pak. Jadi tidak kita temukan. Mungkin ilmu saya nggak sampai ke sana. Ya. Mungkin ada dalilnya. Sampai sejauh ini saya nggak nemukan dalil untuk mengatakan sebelum azan itu ada kalimat-kalimat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebenarnya niatnya baik mungkin ya. Mungkin niatnya baik, tetapi kalau agama kan ada aturannya. Ya. Mungkin ilmu saya yang belum sampai ke sana. Saya nggak mengatakan itu nggak ada dasarnya. Cuma saya nggak ketemu, itu aja. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya, tafadhol. Ya. Ya nggak boleh. Itu sebabnya orang yang azan itu yang suaranya bagus dan makhrajnya bagus. Misalnya ini aja, yang jadi ya alif dengan hamzah kan pasti akan berubah makna. Kemudian yang sering terjebak orang azan itu adalah hayya 'alas shalah, itu enggak, hayya 'alal falah, hayya 'alal fallah, itu lain. Ya, fallah itu artinya bertani, bercocok tanam. Ya, bercocok tanam. Kalau gitu hayya 'alal fallah, ayo bercocok tanam, ayo bertani. Jadi itu sebabnya azan itu kalau bisa yang azan itu yang benar gitu loh. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla, ya kalau asyhadu alla ilaha illallah dia nggak benar nyebutnya udah salah gitu. Ya. Baik, ada lagi? Gimana? Pada saat azan. Ya. Pada saat azan itu Bapak boleh lakukan berdiri, selesaikan azan, dengarkan azan. Kenapa? Mendapatkan pahalanya. Ya, di sini ada dua perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kalau dia lakukan sholat pada saat azan, dia nggak mendapat pahala atau tidak mendapatkan sunnah mendengarkan azan dan menjawab azan. Ya, tetapi kalau dia tunda,
dia sudah melakukan sholat, melakukan aktivitas sholat Jumat pada saat sholat sunnah pada saat khutbah berlangsung, ya. Tetapi ada dalilnya, ada hadisnya. Rasulullah sedang berkhutbah, ada orang Badui datang, kemudian orang itu langsung duduk. Rasulullah mengatakan bahwa itu berdiri, ya, berdiri, lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi khusus untuk sholat Jumat. Nah, saya mungkin Bapak sebulan yang lalu nggak hadir ya? Nggak. Pertanyaan saya adalah itu sudah dibahas di kajian bulan yang lalu. Detailnya boleh didengarkan videonya aja, ya. Tapi intinya seperti itu. Untuk dalilnya ada di dalam videonya, ya. Cukup? Baik. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan kajian kita pada subuh hari ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.